selamat datang di program podcast investortrust.id. Basic Epic, bicara asik tentang ekonomi, politik, investasi, dan korporasi. Dalam podcast ini, kami akan mengupas isu-isu terkini dengan sudut pandang yang tajam, santai, namun tetap relevan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai timnas Indonesia yang memasuki era baru dengan keberadaan Patrick Kluivert sebagai pengganti Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pro dan kontra pun bermunculan atas keputusan PSSI ini mengingat waktu pertandingan yang hanya 2 bulan lagi dalam lanjutan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Permasalahannya, selama ini Sinteyong sudah mencatatkan prestasi yang cukup lumayan, sehingga ini menjadi tugas berat bagi Patrick Kluivert untuk bisa melewati capaiannya. Saya, Henry Ocem, dan bersama dengan saya sudah ada Bung Andri. Kita akan membahas, menganalisis sejumlah tema yang tengah hype dan diharapkan mampu menginspirasi sobat investor. Jadi, siapkan kopi Anda, duduk santai, dan mari kita mulai percakapan seru hari ini di Basic Epic dengan tema Patrick Kluivert bisa apa? Gimana nih, Bung? Iya, kemarin hari Minggu ya. Hari Minggu itu baru ada pengumuman dari PSSI pengumuman tentang pelatih tim nasional Indonesia yang baru. Tuh. Patrick Kluivert akhirnya diresmikan untuk menggantikan Sinteyong ya, seperti yang sudah kita tahu bersama lah. Sinteyong pelatih yang ya udah semua orang udah membicarakan dia sebagai salah satu yang cukup berhasil dalam membina tim nasional Indonesia. Prestasi dia kita tahulah ikut Piala Asia untuk pertama kalinya setelah lama sekali ya kita absen di situ ya. Kemudian di Piala Asia U23 juga kita nyaris saja lolos ke Olimpiade kalau kita lebih beruntung waktu itu. Dan yang tidak kalah penting juga Sinteyong berhasil mengerek ranking timnas Indonesia. Iya. Dari yang awalnya posisi sekitar 170-an, sekarang sudah di 120-an. Iya, betul. Lalu berbicara tentang pemecatan STY ini dan digantikan dengan Patrick Kluivert, ada nggak sih, Bung, nih dampak finansial dari pemecatan ini? Ya sudah pastilah, sudah pasti kan begini. Orang seperti Patrick Kluivert ini dia terkenal ke seluruh dunia lah. Orang juga semua orang sudah tahu kalau Sinteyong mungkin ya hanya di Korea, di Indonesia, di Asia. Tapi kalau Patrick Kluivert ini dia terkenal lah seluruh dunia. Orang udah tahu lah. Kalau Anda pecinta bola, Anda pasti ngerti siapa dia. Dan secara marketing, secara finansial menurut saya ini keputusan yang ya luar biasa lah. Luar biasa dari PSSI, dari Pak Erick Thohir ini ya. Sesuatu yang berani dan secara marketing, secara finansial saya rasa ini akan sangat menguntungkan dari ekonomi. Karena selama ini kan kita tahu PSSI sendiri mengatakan kebutuhan dana untuk tim nasional ini di tim nasional segala usia ini mencapai sekitar 800 miliar. Jumlah yang nggak sedikit ya tentunya ya. Banyak sekali. Banyak sekali. 800 miliar itu dan PSSI baru bisa mengumpulkan sekitar 400 miliar. 400 miliar itu beberapa diantaranya misalnya seperti dari televisi itu sekitar 70 miliar, kemudian dari sponsor Bank Mandiri, sponsor utamanya itu sekitar 80 miliar, kemudian ada lagi 120 miliar itu dari pemerintah, APBN berarti kan ini dari APBN. Nah, kedepannya ini kan PSSI ingin mengurangi ketergantungan itu, ketergantungan APBN, karena ya bagaimanapun kalau APBN dana pemerintah semuanya untuk sepak bola profesional kan kasihan masyarakat yang membutuhkan, yang sebenarnya jauh lebih membutuhkan. Nah, salah satunya ya kemungkinan itu menjadikan Patrick Kluivert salah satu ya buat semacam booster lah. Jadi bisa dibilang ini direkrutnya Patrick Kluivert itu selain dari segi teknis dan juga kebijakan segala macam ini ada ini ya, diharapkan menarik engagement ya, bagi para sponsor. Iya, para sponsor dan apalagi Kluivert ini kita ketahui adalah nama besar di dunia sepak bola, seorang legenda timnas Belanda, pernah merumput juga dan kiprahnya ini sangat dinantikan ya. Iya. Dan kalau kita tahu sekarang ini PSSI sendiri mereka sudah mengumumkan bahwa mereka punya sekitar 20-an sponsor lah. 20 ya, sekitar 20-an sponsor misalnya seperti ya tadi itu Bank Mandiri,
kemudian ada Freeport, ada selain Erspo sebagai aparel juga ada macam-macam lah, ada Aqua, ada Sinarmas, ada macam-macam SCM Media. Jadi ada banyak sekali sponsor dan dengan kehadiran Patrick Kluivert mungkin saja PSSI membidik sponsor-sponsor yang lebih besar nominalnya juga dari sudut pandang internasional. Karena kita tahu kan penunjukan Kluivert ini sudah membuat Indonesia ini mendunia secara tidak disadari ya. Media-media di Belanda sana, media-media di Eropa, setidaknya media-media olahraga mereka itu selama kurang lebih saya perhatikan seminggu terakhir itu banyak sekali membahas tentang Patrick Kluivert. Bagaimana Indonesia menunjuk seorang Patrick Kluivert, kemudian potensi-potensi apa yang akan terjadi dengan Patrick Kluivert. Jadi secara ekonomi, secara marketing ini semacam ya promosi bisa jadi nanti dengan keberadaan Patrick Kluivert, pemberitaan yang besar Patrick Kluivert di Belanda sana, di Eropa, mungkin saja banyak orang Belanda yang tertarik datang ke Indonesia. Ini akan menjadi kunjungan wisatawan kan, tentu saja kan, turis yang datang itu ya efek domino ekonominya tentu saja luar biasa lah ini, benar. Nah, terkait dengan pemberitaan internasional juga, kabar mengenai Kluivert melatih timnas Indonesia bahkan pertama kali itu diumumkan oleh Fabrizio Romano ya. Iya, seorang betul. jurnalis sepak bola yang sudah mendunia, dia memberi kabar bahwa ini Kluivert bakal melatih timnas Indonesia. Dan itu langsung dalam sekejap langsung trending topik itu di X ya atau di Twitter. Iya, Fabrizio Romano memang legenda lah, kalau orang pecinta bola pasti tahu, dan 99,99% apa yang dia katakan kemungkinan besar terjadi. Akurat ya. Akuratnya luar biasa. Masih terkait dengan finansial nih, Bung Andri nih. Kalau dilihat dari perbandingan nama, Kluivert lebih besar sebagai pemain. Tapi terkait dengan gaji nih, gaji Patrick Kluivert sebagai pelatih dengan STY lebih besar mana sih, Bung? Ya, kira-kira? ini masalah gaji ini di Indonesia itu terlalu sensitif ya, dan kebanyakan rahasia. Karena PSSI sendiri tidak pernah berani menyebutkan. Beda dengan di luar. Kita tahu misalnya gajinya Pep Guardiola semua orang tahu, gajinya Jose Mourinho semua orang, tapi kalau di Indonesia tidak. Tetapi dari sumber-sumber yang bocoran-bocoran itu, kira-kira gaji Sintayong itu di periode pertama itu sekitar 1 miliar, 1,2 miliar per bulan. Kemudian perpanjangan, kan beliau baru saja perpanjangan itu bulan Juni kalau nggak salah ya, 2024 itu sampai 2027 sekitar 1,9, 1,8. Jadi mungkin sekitar 22 miliar per tahun. Sementara Patrick Kluivert ini kemungkinan besar sekitar 1,5, 1,4, 1,2. Jadi memang agak sedikit di bawah ya. Di bawah Sintayong, tetapi kan mungkin saja nanti kalau dia sudah sukses bisa jadi mengalami kenaikan, karena waktu Sintayong pertama kali datang juga hanya sekitar 1 miliar, 1,2 miliar, seperti itu. Seperti itu ya. Dan masih terkait dengan angka-angka, kalau kita melihat nih dari komposisi pemain skuad timnas Indonesia yang ada sekarang dengan bergabungnya banyak pemain diaspora, tentunya Patrick Kluivert ini memiliki tugas yang besar juga ya. Karena market value para pemain timnas ini meningkat drastis dengan hadirnya Miss Hilgers, Kevin Dix, dan lain-lain seperti itu. Ya, sekitar kalau nggak seingat saya yaitu sekitar 27 juta euro. 27 juta euro. Berapa miliar itu? Ratusan miliar lah itu. Dan salah satu pemain yang cukup mahal ya Miss Hilgers. Dia sekitar 5 juta. Kalau saya ingat saya 5 juta euro. Ya, berdasarkan transfer market. Ya, berdasarkan transfer market. Dan di Asia ini yang paling tinggi tentu saja kita harus mengakui Jepang lah. Itu sekitar, kalau nggak salah kita 200-an ya, 200 juta. 280. Ya, 280 juta euro. Kemudian Korea kita harus mungkin sekitar 100-an. Di bawah itu ya, mungkin dengan Australia kita nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu beda tipis ya. Mungkin ya hanya sekitar berapa, nggak terlalu jauh. Kemudian Iran itu mungkin cukup lumayan karena ada beberapa pemain seperti Mehdi Taremi yang di Inter Milan, kemudian ada Sasdar Azmoun, kemudian Uzbekistan juga lumayan lah itu ada, tapi nggak sampai ratusan mungkin, menurut saya mungkin sekitar 40-an. Arab Saudi pun dengan kita juga nggak
mungkin masih lebih bagus kita lah. Lebih tinggi kita Lebih sih. tinggi kita, iya. Berdasarkan Iya, transfer iya, market iya. sih lebih tinggi kita Iya, ya lebih dengan tinggi hadirnya kita. para pemain diaspora ini. Jadi memang dengan pemain yang harganya tinggi memang kita butuh pelatih yang bisa istilahnya treatment khusus lah. Betul. Kalau Sintayong saya harus akui memang kalau dia dengan pemain lokal Indonesia memang dia bagus. Dia bagus. Kita harus akui, kita fair lah. Pemain seperti Rizky Ridho, kemudian Hernando. Bisa disulap ya. Bisa disulap. Kemudian si Pratama Arhan. Asnawi itu semua berkat tangan dingin, berkat tangan besi lah, tangan besinya Sintayong. Tetapi metode yang sama tidak mungkin dilakukan kepada pemain-pemain yang seperti Max Hilger tadi, harga 5 juta euro dan dia ngapain jauh-jauh datang ke Indonesia untuk bermain di Indonesia karena dia dengan 5 juta euro di Eropa sudah sejahtera kan. Nah, kayak begitu. Jadi memang saya rasa tepat lah ini ya, setidaknya dari segi ekonomi maupun dari segi teknis kemungkinan apa yang akan jadi ya, setidaknya alasan Erick Thohir untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert juga sejauh ini menurut saya cukup logis, cukup bisa dinalar. Terlepas dari nanti hasil itu kan kita akan lihat lah, sejarah yang akan membuktikan itu. Jadi salah satu pertimbangannya nih merekrut Patrick Kluivert ini karena bisa dibilang nih dengan para pemain diaspora ini serumpun ya. Iya, betul. Jadi si Patrick Kluivert ini sudah mengetahui bagaimana sih nih para pemain yang memang dari kecil dididik di Belanda, gaya sepak bola seperti apa yang mereka mainkan. Jadi biar bisa lebih menyatu. Ya, istilahnya sefrekuensi. Sefrekuensi, betul. Sefrekuensinya sama gitu. Tapi tetap aja ini adalah bisa dibilang perjudian Erick Thohir. Iya, betul sekali. Ini adalah perjudian yang masa depan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI itu tergantung dari si Patrick ini. Kalau ini sebuah keputusan yang berat. Saya yakin Pak Erick juga dia sudah berpikir itu. Dan ya seorang pemimpin itu kan harus diuji dalam suasana seperti ini. Apakah keputusan dia benar apa tidak akan diuji. Karena ini kalau nanti Patrick Kluivert ternyata tidak lebih bagus dari Sintayong, sudah pasti out itu pasti akan disuarakan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga citra Sintayong ini sudah terlanjur bagus dan memberhentikan orang yang sedang dalam puncak performa, puncak citra yang bagus itu. Wah, itu butuh keberanian, menurut saya butuh keberanian dan butuh nyali lah, butuh nyali. Dan ya benar perjudian itu tadi, ibarat kata maju kena, mundur kena, ini pilih yang mana gitu, kira-kira seperti itu, Cem. Jadi sebenarnya perjudian besar ini diambil oleh Erick Thohir itu karena mengingat posisi timnas Indonesia saat ini di klasemen sementara. Kita kupas sedikit ya soal klasemen ya. Betul. Menarik ini. Saat ini timnas Indonesia itu ada di peringkat ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Ya. Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang ada di posisi kedua. Ya, betul. Dengan menyisakan 4 pertandingan lagi, tentu Indonesia memiliki kans cukup besar ya untuk menyalip Australia. Dan inilah yang saya kira nih sedang diincar oleh Pak Erick Thohir. Betul. Untuk lolos langsung ke babak final kualifikasi Piala Dunia dengan menempati peringkat 2 di grup C seperti itu, Bung. Ya, betul. Jadi masih ada 4 pertandingan kan? 4 pertandingan, 2 home, 2 away. Kalau kita mau lolos langsung, minimal kita harus bisa mendapatkan setidaknya 7 poin. 7 poin itu berarti 2 menang, 1 seri. Menang bisa didapat dari Bahrain dan Cina. Ya, betul, Cina. Karena itu akan main di Jakarta. Sementara seri kita bisa incar pertandingan melawan Australia. Di Sydney nanti tanggal 20 Maret. 20 Maret dan 25 akan melawan Bahrain. Kalau Jepang ya udahlah, kita angkat tangan aja lah, nggak usah kita pikirkan karena Jepang itu udah levelnya udah beda lah, udah level dunia. Jadi itu dan potensi itu ada. Kalaupun kita misalnya kita hanya dapat 6 poin dari Bahrain 3 poin dan dari Cina 3 poin, kita masih bisa lanjut ke putaran keempat. Dan nanti akan masih ada kesempatan juga kan. Nah, salah satu yang menurut saya itu alasan benar seperti kata Ocem tadi itu. Salah satu alasan Erick Thohir ya dia tidak mau mengambil resiko kalau nanti ini menguap semua karena Erick Thohir PSSI sudah melihat gelagat
ada yang tidak bagus dengan tim ini di bawah asuhan Sintayong ketika jumlah pemain keturunan kita ini semakin banyak. Banyak ya. Kalau dulu kan cuma hanya ada Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, cuma 3. Terus datang Sandy Walsh, datang Shane Patinama, masih sedikit jumlahnya, masih nggak susah lah ngaturnya. Tetapi kan sekarang dengan ada banyak pemain ini kan tentu saja bisa dibilang 50% ya. 50 lebih lah mungkin ya, hampir lebih. ya. Kalau kita lihat starting line up kan paling hanya Rizky Ridho yang jadi pemain utama. Pemain seperti Asnawi pun udah terpinggirkan. Pratama apalagi, Witan juga kadang ya paling kalau kita lihat starting line up biasanya ya hanya 2 atau 3 pemain. Paling hanya Rizky Ridho dan Marcelino ya. Ya, betul. Yang masih dipakai oleh Sintayong ini. Dan mungkin dia melihat ada gelagat-gelagat yang tidak bagus seperti ketika pertandingan melawan Bahrain, ketika melihat pertandingan melawan Cina gitu. Karena sebenarnya di pertandingan melawan Cina itu cukup disayangkan ya, di mana saat itu sebenarnya timnas Indonesia sedang meningkat setelah permainan bagus melawan Bahrain, tapi ternyata Sintayong menurunkan starting 11 yang di luar prediksi hingga akhirnya ujungnya timnas Indonesia menelan kekalahan 2-1 ya. Ya, dan di pertandingan itu. Menurut ya itu tadi terkait itu kan itu ada banyak sekali rumor yang kurang sedap lah ya. Sebenarnya tidak enak juga untuk dibicarakan, tetapi memang muncul rumor-rumor yang kurang sedap, kurang bagus tentang waktu pertandingan melawan Bahrain. Ada yang bilang ada Sintayong tidak membuka diskusi ketika pertandingan melawan Bahrain karena menurut beberapa pemain sebenarnya Indonesia bisa mengalahkan Bahrain kalau kita ofensif. Tetapi faktanya Sintayong kemudian lebih memilih defensif dengan counter attack, dan ketika pertandingan melawan Cina, pemain-pemain yang mempertanyakan taktik itu yang istilahnya mengajak diskusi itu ternyata kemudian dihukum, kemudian tidak dimainkan. Ban kaptennya kalau kita ingat waktu itu ban kaptennya kan Jay Itzes, kapten kemudian dicopot waktu pertandingan melawan Cina. Diganti Asnawi ya. Diganti Asnawi yang ternyata kita tahu sendiri. Ya kita nggak usah mencari kambing hitam, tapi fakta itu seperti itu. Kemudian Tom Hai, kalau kita ingat dia baru main di babak kedua setelah kita kerepotan. Kemudian pemain seperti Eliano Reinders yang jauh-jauh datang dari Belanda dan tidak dipakai. Dan ini dia pemain di Eredivisie yang pemain utama di klubnya PSV Zwolle. Bayangin dia nggak dimainkan, sementara pemain seperti Pratama Arhan yang satu musim di Suwon FC hanya main 4 menit dan dapat satu kartu merah dikasih ke saya. Ini kan sesuatu yang memang membuat tanda tanya orang, dan ya bisa dipahami sebenarnya. Jadi mungkin ini sebenarnya hanya kekhawatiran Erick Thohir ya. Kalau nanti di 4 pertandingan sisa ini malah anti klimaks seperti itu. Dan, jangan lupa waktu lawan Arab Saudi kan juga setelah kekalahan dari Jepang kan muncul rumor katanya pemain bikin kelompok sendiri, bikin diskusi sendiri tanpa melibatkan pelatih, dan itu sudah dikonfirmasi sendiri oleh manajer timnas Pak Sumardi yang mengatakan beliau mengatakan bahwa itu sudah seizin timnas, dan itu memang berbahaya karena penggembosan dari dalam itu sebenarnya yang menjadi banyak terjadi di sepak bola. Kita ingat Roberto Mancini, itu salah satu faktor kenapa dia dipecat karena seri lawan Indonesia. Dan penggembosan dari pemain-pemain dia sendiri gitu. Philippe Troussier di Vietnam, itu salah satu faktor dia penggembosan dari pemain-pemain Vietnam yang tidak percaya lagi kepada Philippe Troussier, dan kemungkinan ini yang dikhawatirkan oleh PSSI ketika nanti ya taruhlah sebelum pertandingan lawan Australia terhadap entah apa pembangkangan atau apa, tapi kemungkinan itu mungkin saja terjadi yang datang dari pemain-pemain diaspora ini. Karena sekali lagi kita harus melihat konteksnya bahwa pemain keturunan ini bukan 1 2 3 lagi, tapi berapa ya? 14 atau berapa? Ya, sekitar banyak sekali 60% lah. Ya, jadi itu memang harus diantisipasi. Oke, mungkin yang lalu biarlah berlalu. Juga PSSI sudah menunjuk Patrick Kluivert sebagai nahkoda timnas yang baru. Jadi kita pandang
4 pertandingan ke depan saja. Iya, betul. Itu lebih fair lah, lebih fair. Berbicara 4 pertandingan ke depan nih, siapa sih sosok Patrick Kluivert ini sebagai seorang pelatih? Ya, Patrick Kluivert ini memang kita bicara dulu dari pemain ya. Oke. Ya, kalau kita mungkin segenerasi saya sudah melihat dia. Waduh, generasi berapa tuh Mas tuh? Sudah lawas banget ini apa ya, kayaknya nih. menikmati melihat bagaimana Patrick Kluivert bermain tahun 95 kalau nggak salah atau 96 ketika Ajax Amsterdam juara terakhir kali juara Liga Champions itu dia Patrick Kluivert seingat saya masih umur sekitar 18 atau 19 tahun. Wonderkid ya. Ya, masih muda, masih baru muncul waktu itu ada generasi emas Ajax. Di situ ada seniornya waktu itu ada Frank Rijkaard kalau nggak salah. Setelah berkelana kemana-mana dia pulang masih menjadi pemain. Kemudian ada generasi dia banyak, ada Tijani Babangida, ada macam-macam lah. Ada Edwin van der Sar, legenda. Itu sebagai pemain dia luar biasa memang. Main di AC Milan, main di Barcelona, main di Newcastle, Valencia. Dia juga juara La Liga. Banyak lah. Tim nasional Belanda juga walaupun nggak pernah juara Belanda, tetapi dia jumlah golnya luar biasa ini secara sebagai pemain ya. Bukan pemain kacangan ya? Bukan pemain kacangan. Ini kalau di era anak muda zaman sekarang ya mungkin Erling Haaland kali ya. Bisa dibilang seperti itu. Atau siapa ya? Lewandowski kira-kira kayak seperti itulah kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang ya. Itu. Tetapi memang apa ya? Sebagai pelatih ini memang ya masih harus pembuktian lah. Masih harus pembuktian karena ya dia dengan pengalaman dia dengan Curaçao, kemudian pengalaman dia dengan klub dari Turki, Adana Demirspor, kemudian itu pengalaman-pengalaman yang ya tentu saja Curaçao, problem di Curaçao berbeda dengan problem di Indonesia. Persentase dia hanya 42% sebagai pelatih kepala ya. Tetapi kan dia pernah menjadi asistennya Louis van Gaal di tim nasional Belanda kalau ingat Piala Dunia 2014. Kemudian dia juga didikannya Louis van Gaal tentu saja waktu jadi pemain juga sama Louis van Gaal. Kemudian dia pernah jadi asisten bersama Clarence Seedorf menjadi asisten di tim nasional Kamerun walaupun kemudian berakhir dengan pemecatan. Kemudian dia juga naikkan peringkatnya Curaçao dari 100-an masuk ke dalam 100 besar. Walaupun waktu melawan Curaçao juga sempat kalah dari Bahrain 4-0 kalau nggak salah. Tapi ya itu hanya hitam di atas putih lah. Kalau kita ingat Sintayong waktu datang ke Indonesia juga kan persentase kemenangan dia jelek juga 40-an sama kira-kira 44%, 48%. Bahkan ya satu-satunya yang dikenang dari Sintayong ya kalah waktu dia mengalahkan Jerman di Piala Dunia itu ya. Mungkin itu yang paling berkesan dari Sintayong ya. Ya, secara statistik memang. Tetapi kan pada akhirnya ketika dia melatih Indonesia kan juga hasilnya lumayan. Jadi memang ya statistik itu bisa hanya sebagai ini aja lah panduan. Tetapi itu tidak bisa dijadikan ya tolak ukur. Nanti ya pembuktiannya tetap aja di lapangan karena ini kan sepak bola. Mengingat gaya kepelatihan Patrick Kluivert sendiri, itu selama menangani Curaçao dia paling banyak kita menggunakan formasi 4-2-3-1. Ya. Kira-kira apakah formasi ini bakal diterapkan ke timnas Indonesia atau bakal mengadopsi taktik yang sama seperti Sintayong? Iya, kalau kita bicara filosofi ya, Kluivert sudah ngomong tuh, dia mau ofensif, dia familiar dengan 3 back atau 4 back, dan sebagai orang Belanda, udah pastilah itu total football. Nah, ya. Kemudian 4-3-3 itu menjadi dasar. 4-3-3 kan variasinya macam-macam, bisa 4-2-3-1. Benar. Bisa 4-5-1 itu variasinya. Dan saya rasa kalau melihat kalau Ocem ingat kan sebelum Sintayong datang, pemain Indonesia itu sudah biasa main dengan 4-3-3. Ya, 4-3-3 memang pakemnya. Baik di Indra Safri U19, U23 senior itu pakemnya 4-3-3 di situ selalu. Sejak zaman Boas Solosa pun selalu main 4-3-3 kan kalau Ocem ingat. Dan dengan datangnya Patrick Kluivert ini secara teknis, ini nggak akan susah lah. Nggak akan susah pemain-pemain Indonesia untuk beradaptasi. Termasuk juga apalagi pemain keturunan itu, pemain diaspora. Ya. Secara bahasa, secara tradisi, kultur itu mereka, saya yakin waktu 2 bulan itu cukup lah. Cukup. Karena tim nasional ini kan beda dengan klub. Kalau klub kan kita day by day, setiap hari harus ketemu. Tapi kalau
tim nasional ini kan dia hanya ketemu seminggu. Jadi yang dibutuhkan ya hanya taktik, hanya strategi, hanya melihat lawan kelemahannya apa, kita serang di situ. Nah, tidak perlu latihan fisik yang keras sampai harus muntah-muntah, nggak perlu kan, kecuali karena itu udah dilakukan di level klub. Iya, betul. Jadi hakikat tim nasional itu ya seperti itu, taktik dan dengan kedatangan Patrick Kluivert saya rasa bisa lah, apalagi kita tahu itu ada asistennya Alec Pastoor yang sudah kita tahu dia disebut sebagai ahli strategi. Kemudian Denny Lansat yang keturunan Maluku, sedikit-sedikit bisa ngomong bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi pelatih fisik yang dari Curaçao, Quentin Jacoba, dan ya mungkin nanti akan ada tambahan pelatih kiper dari Belanda, kemudian asisten-asisten dari Indonesia. Kabarnya Martin Stekelenburg yang akan menjadi pelatih kiper timnas Indonesia. Gimana tuh, Bung? Ya, Martin Stekelenburg bagus lah, dia mantan pemain Ajax juga kan, mantan kiper Ajax, kemudian mantan AS Roma. Terus terang saya pernah ketemu Martin Stekelenburg waktu di Piala Eropa 2012 itu waktu itu. Masih main ya dia? Ya, masih main di Piala Dunia itu. Piala Eropa maksudnya. Tuh, jadi saya rasa baguslah kalau itu Martin Stekelenburg. Tetapi kalau tidak pelatih dari Belanda juga nggak masalah. Kita juga punya pelatih kiper. Tetapi memang itu kan salah satu faktornya ya. Memang kiper itu juga penting. Apalagi kita punya kiper juga dari Martin Paes. Kemudian yang memang secara individu juga sudah oke kualitasnya. Iya. Seperti itu. Lalu terkait dengan target di 4 pertandingan tersisa nih, melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Kira-kira ada potensi nggak untuk bisa lolos langsung? Atau memang harus menghadapi babak kualifikasi yang keempat? Atau bahkan lebih buruknya malah gagal? Ya teorinya ini, kita bicara hitam di atas putih ya, di atas kertas saya rasa bisa lah. Ya seperti yang tadi kita bilang, target paling realistis itu memang 6 poin. Tapi bukan berarti 7 poin tidak mungkin didapat. Dan jangan lupa juga lawan-lawan Indonesia juga mereka masih akan saling berhadapan. Karena di grup C ini kan termasuk yang jauh lebih merata, jauh lebih kompetitif dibandingkan grup A dan grup B. Karena di grup C ini yang paling menonjol hanya Jepang. Betul, Jepang itu sudah nggak usah dipikir lah itu udah pasti hanya mukjizat saja yang membuat mereka nggak lolos gitu lah secara teori. Itu Jepang itu udah pasti. Ya jadi selebihnya itu Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, Indonesia itu peluangnya sama. Dan harap diingat Australia zaman sekarang ini beda dengan Australia zamannya Harry Kewell, Tim Cahill, Mark Viduka, Max Scherzer kalau kita ingat. Itu beda sekali. Bisa dibilang sudah mengalami penurunan ya timnas Australia ya. Iya, dari harga di transfer market harganya aja kan nggak beda jauh dengan pemain Indonesia. Artinya ini peluang ada. Walaupun akan main di Australia. Tetapi saya rasa itu kita sudah membuktikan waktu pertandingan pertama. Betul, kita punya modal bagus di mana kita bisa bertahan dengan solid ketika itu dan akhirnya membawa 1 poin. Ya, dan dengan Patrick Kluivert yang juga pernah kerja dengan Angge Postecoglou di Brisbane Roar, saya rasa ya mungkin bisa imbang melawan Australia, saya rasa ada peluang. Selain skuad yang ada sekarang dengan hadirnya Mitchell Gers, lalu Kevin Dix dan lain sebagainya, katanya nih Bapak Erick Thohir ini bakal melakukan perekrutan lagi para pemain diaspora. Itu ada beberapa nama, ada Jero Ridwold, Pascal Struijk, hingga Million Manhoef. Iya betul. Jadi ini dia yang saya rasa kita harus menghargai, mengapresiasi dari keputusan Erick Thohir untuk mempekerjakan Patrick Kluivert. Kan selain masalah ekonomi yang seperti kita bilang, kemudian teknis, dia juga fungsinya adalah lobbying. Kalau kita belum kata melobi pemain-pemain keturunan. Kan ini ada banyak sekali pemain. Ya seperti yang tadi kita bilang tadi itu, ada itu mereka pemain-pemain yang cukup bagus seperti Pascal Struijk itu dia di Leeds United, kemudian si Jairo itu dulu dia main di Crystal Palace, sekarang main di Belgia di Royal Antwerp. Kemudian ada lagi si siapa tadi itu? Itu yang Jadon Oosterwolde itu main di Fenerbahce di Liga Turki. Anak buahnya Jose Mourinho. Itu kan sesuatu yang mereka pemain yang bagus dan nggak mudah gitu loh untuk merayu. Dengan kehadiran Patrick Kluivert, mana tahu
Ini bisa dibujuk karena mereka melihat ada figur Patrick Kluivert. Dan jangan lupa, pemain-pemain keturunan ini waktu Patrick Kluivert aktif main kan mereka masih kecil. Dan mereka menjadikan Patrick Kluivert itu idola, panutan. Role modelnya itu ya kayak Patrick Kluivert. Jadi bisa dilatih oleh idola masa kecilnya. Nah, Siapa itu. yang nggak pengen? Ya kayak kira-kira kayak begitulah. Jadi memang ini luar biasa lah. Jadi apakah Patrick Kluivert ini layak diberi kesempatan, Bung Andri? Ya harus. Kita harus memberi kesempatan lah karena sekarang ini banyak distorsi di luar itu kan sedikit-sedikit out, Patrick Kluivert out. Padahal kan kita belum ngasih kesempatan. Kemudian orang-orang menangisi Sintayong. Ngapain juga ditangisin kan orang dia pulang ke Korea dengan kompensasi gaji yang pesangonnya besar besar lah. Kalau kita tadi bilang, bayangin anggaplah itu ya 1,9 miliar per bulan kali 12. Masih sisa kontrak sampai 2027. Nah, jadi ngapain juga ditangisi ya? Memang dia sukses, iya kita harus respect, harus terima kasih. Tetapi ke depan ini kita harus memberi kesempatan kepada Patrick Kluivert. Kita kasih kesempatan lah 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan. Mana tahu hasilnya lebih bagus. Kalau nanti hasilnya nggak bagus ya seperti yang tadi itu perjudian PSSI kan seperti itu. Jadi tugas kita sebagai seorang supporter ya hanya mendukung aja hanya mendukung, hanya mengkritik dan memberikan solusi. Dan harapan saya sih kalau kita mengkritik tim nasional nggak usah diserang lah karena kemarin kejadian di eranya Sintayong ini orang takut mengkritik Sintayong. Ketika kita mengkritik kita didoxing, dilecehkan, jadi itu yang membuat Sintayong itu seperti tidak ada kritik dan itu berbahaya sekali. Sepak bola itu tetap harus kritik. Orang sekelas Pep Guardiola aja masih dikritik, sekelas Jose Mourinho, Jurgen Klopp semua dikritik. Jadi kita kasih kesempatan lah, Patrick Kluivert bekerja dengan timnya, kita dukung apapun hasilnya. Kan kita ini mendukung tim nasional Indonesia, bukan mendukung Sintayongnya, bukan mendukung Patrick Kluivert-nya. Bukan mendukung Erick Thohir-nya, bukan mendukung siapapun. Kita mendukung tim nasional sebagai Indonesia itu. Kebetulan mereka lah yang sedang bertanggung jawab. Kayak begitulah. Jadi kita tunggu aja ya Bung Andri ya. Betul. Bagaimana 4 pertandingan tersisa ini, Patrick Kluivert bakal mendapatkan hasil seperti apa. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Terima kasih banyak Bung Andri. Ya. Ya, dengan segala pro dan kontranya, mari kita beri kesempatan kepada Patrick Kluivert membuktikan kemampuannya. Terima kasih banyak Sintayong telah mengerek ranking timnas Indonesia dan berbagai prestasi lainnya. Dan selamat bekerja untuk Patrick Kluivert.